Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Perjuangan Merebut Irian Barat. Saya di sini Widyaningsih sebagai narasi dan di sebelah saya Muhammad Ali Muksin. Saya sebagai Soekarno, William Dres, dan anggota PBB. Dan saya sebagai Anissa Asyana sebagai Panmar Seven dan Bung Hatta. Saya Zarjani Salsabil sebagai pihak Cina, rakyat Indonesia, Subandrio, dan Muhammad Hamid. Dalam memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia memperjuangkan diplomasi dalam konferensi meja bundar. Pada tanggal 29 Agustus sampai 2 September 1949 membahas tentang masalah Irian Barat yang dalam waktu 1 tahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Saya akan membacakan hasil persetujuan KMB antara lain. 1. Belanda akan mengikuti Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. 3. Antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia dan Belanda yang akan diketuai oleh Ratu Belanda. 4. Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. 5. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan TNI sebagai intinya. Bagaimana dengan persetujuan ini? Bagaimana dengan Bung Karno? Ya, baiklah, saya setuju. Ya, saya juga setuju. Setelah proses kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia masih memiliki permasalahan dengan Belanda, yaitu masalah perebutan wilayah Irian Barat. Karena dari hasil KMB itu terdapat satu keputusan yang menyangkut wilayah Irian Barat. Dari keputusan ini terjadi perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda, maka diadakanlah pertemuan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga, Pak. Pada hari ini kita akan membicarakan masalah Irian Barat. Jadi, adakah salah satu pihak yang akan menanggapi? Ya, saya. Ya, dipersilakan Pak Hatta. Saya menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tapi saya hanya menafsirkan akan merundingkan masalah Irian Barat saja. Kita menunggu setahun setelah pengakuan kedaulatan. Mengapa hanya berunding? Apa salahnya kalau hanya merundingkan masalah ini? Memang tidak ada salahnya. Namun jangan hanya merundingkan saja. Segera buat keputusan. Kami sudah menunggu selama ini. Segera serahkan wilayah Irian Barat sepenuhnya kepada Indonesia. Ya, benar. Kami tidak mau membicarakan ini lagi. Tapi kami akan berjuang merebut kembali wilayah ini dan akan mendapatkan kedaulatan negara kami. Setelah semuanya meninggalkan ruang rapat, para pemimpin Indonesia berencana akan melakukan sesuatu untuk merebut kembali Irian Barat. Bangsa Indonesia menggunakan berbagai upaya. Mula-mula melakukan upaya damai, yakni melalui diplomasi bilateral dengan lingkungan Ikatan Uni Indonesia Belanda. Kami sudah lelah dengan permintaan Belanda. Ya, kita harus minta Irian Barat dikembalikan kepada Indonesia. Ya, benar. Belanda harus mengembalikan Irian Barat sekarang juga. Beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal juga memiliki program pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Setiap kabinet mencoba melakukan perundingan dengan Belanda. Perundingan Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Ali Sastroamidjojo, dan Kabinet Burhanuddin Harhab. Mereka semua merebut Irian Barat dan saling berselisih, dan tidak ada yang mau mengalah. Sejak tahun 1953, usaha melalui forum PBB dilakukan oleh Indonesia.
Masalah Irian Barat setiap tahun selalu diusulkan untuk dibahas dalam sidang umum PBB sampai dengan Desember 1957. Usaha melalui forum PBB itu juga tidak berhasil. Baiklah, perundingan mengenai wilayah Irian Barat dimulai. Kami ingin Irian Barat kembali kepada kami. Tunggu kita merundingkan masalah ini dengan lapang dada. Baiklah, apakah Belanda bersedia melepas Irian Barat kepada Indonesia? Tentu saja tidak. Kami tidak akan melepaskan Irian Barat begitu saja. Bagaimana masalah ini bisa selesai kalau masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah? Sudah, kalian kalau begitu kita adakan saja pengambilan suara. Bagaimana hadirin sekalian? Apa kalian setuju? Setuju. Baiklah, hadirin sekalian, bagi yang setuju Irian Barat masuk ke wilayah Indonesia, silakan acukan tangannya. Akhirnya, dari perolehan pemungutan suara hanya 2 atau 3 suara untuk Indonesia. Oleh sebab itu, masalah penyelesaian Irian Barat ditunda dalam waktu 1 tahun. Selain melalui bidang politik, usaha perjuangan untuk membebaskan Irian Barat yang juga dilancarkan melalui bidang sosial ekonomi. Pada waktu perjuangan pengembalian Irian Barat melalui sidang umum PBB pada tahun 1957. Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio menyatakan akan menempuh jalan lain. Kami tidak mau terus begini. Kami harus menempuh jalan lain. Jalan apa lagi yang mau kalian lakukan? Jalan apa lagi yang mau kalian lakukan? Kami akan merebut Irian Barat dengan acara konsultasi ekonomi. Kalau itu mau kalian, lakukanlah. Baiklah. Tanggal 18 November 1957 diadakan gerakan pembebasan Irian Barat dengan melakukan rapat umum di Jakarta. Jadi begini, kita harus mencari strategi agar bisa membebaskan Irian Barat. Kita harus cepat bergerak sebelum semuanya terlambat. Tapi strategi apa yang harus kita buat? Subandrio dan anggota rapat terus berunding dan membuat strategi untuk membebaskan Irian Barat. Di samping itu, para buruh yang bekerja di perusahaan Belanda melakukan aksi pemogokan kerja di depan perusahaan Belanda tersebut. Kami sudah tidak tahan lagi. Sudah cukup lama negara ini terus dijajah. Kami sudah bekerja untuk kalian. Kalian tak sepatutnya kejam seperti ini. Kembalikan Irian Barat. Merdeka! Bebaskan Irian Barat kami! Setelah itu, terjadi serentetan pengambil alihan modal dan berbagai perusahaan milik Belanda. Pengambil alihan tersebut spontan dilakukan oleh rakyat. Berbagai cara dan usaha Indonesia untuk membebaskan Irian Barat belum menunjukkan hasil yang nyata. Belanda masih bersikap keras dan tidak mau mengalah. Bahkan, Belanda kemudian menyatakan bahwa Irian Barat merupakan wilayah Belanda sebagai bagian dari Nederland. Oleh Belanda, Irian Barat disebut dengan Nederland Nieuw Guinea. Menghadapi kenyataan bahwa berbagai cara yang ditempuh belum berhasil, maka Indonesia meningkatkan kontroversi di segala bidang. Tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Bung Karno, bagaimana ini? Sepertinya usaha kita untuk merebut Irian Barat sia-sia saja. Sepertinya kita harus banyak bersabar. Sementara itu, Belanda Pasukan, kita tidak akan menyerah begitu saja. Kita akan membuat taktik untuk menyatakan bahwa Irian Barat tidak
Barat itu wilayah kita. Tenang saja Kapten, saya sudah membuat pernyataan di sini bahwa Irian Barat adalah bagian dari wilayah Nederland. Hahaha, bagus bagus. Saya nak menamakan Irian Barat menjadi Nederland. Gwen. Sementara itu, perjuangan pembebasan Irian Barat selanjutnya diarahkan dengan cara militer untuk menghadapi kontroversi pemerintah melalui perjanjian pembelian senjata dari luar negeri. Selain itu, Indonesia juga mencari dukungan dengan negara-negara lain. Kita tidak bisa jika terus begini. Benar. Kita harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Kali ini kita harus coba cara yang lebih ampuh untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Sepertinya kita terpaksa mengambil jalan dulunya. Kalau begitu, kita akan mengadakan pembelian senjata dengan Uni Soviet. Saya dan sebagian rakyat akan meminta dukungan sebagai dengan negara tetangga. Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam. Bulan April 1961, Belanda membentuk Dewan Papua. Dewan ini akan menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Pasukan, kirimkan pasukan beserta kapal perang ke daerah perairan Irian dan perkuat angkatan perang. Siap, Komandan. Pada tanggal 19 Desember 1961 melakukan rapat dan mencanangkan Tri Komandan Rakyat. Kalau begitu, kita harus membebaskan Irian Barat secara militer. Dengan begini, kita harus melakukan rencana Trikora berikut. Baiklah, kalau begitu mari segera kita sebarkan rencana ini. Sebagai tindak lanjut program Trikora, Presiden IR Soekarno membentuk Mandala Pembebasan Irian Barat yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto dari Komandan Mandala yang berada di ujung pandang untuk melaksanakan Trikora. Soeharto resmi diangkat menjadi Panglima Komandan Mandala. Siap, laksanakan. Baiklah, untuk semua anggota Mandala diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Siap, Siap, laksanakan. Untuk melaksanakan tugas ini dengan baik, sekarang kita melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Sebelum Komando Mandala melakukan operasi, sudah dilakukan penyusupan ke Irian Barat pada tanggal 15 Januari 1962. Waktu menunjukkan pukul 21.15 menit. Di angkasa terlihat pesawat terbang pada ketinggian 3.000 kaki melintas patroli ALRI. Segera daratkan pasukan ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara. Siap, Pak. Di mana saja titik mereka didaratkan? Operasi Banteng di Pakpak dan Kaimana, Operasi Serigala di Sorong dan Teminambun, Operasi Negak di Mauroke, Operasi Jatayu di Sorong, Kaiman dan Mauroke. Siap, laksanakan. Keadaan di laut. Kilo. Segera luncurkan tembakan ke arah motor torpedo muat MTB. Gawat, kapal kita sedang diserang oleh kapal perusak. Segera selamatkan Komodor Yosudarso. Siap, lapor Pak.
Nahkoda kapal MTB melaporkan bahwa kapal kita sedang diserang oleh kapal perusak. Saya ditugaskan untuk membawa ke kapal Macan Tutul demi keselamatan Anda. Baiklah, kalau itu yang terbaik. Mari ikuti saya. Komodor Yosudarso bersama anggotanya pergi ke kapal Macan Tutul. Pada saat peperangan, kapal Macan Tutul pun diserang tembakan dari kapal perusak. Gawat Pak, kapal kita mendapat serangan tembakan dari kapal perusak. Sepertinya kapal ini akan meledak. Kita tidak bisa melarikan diri lagi. Lantas apa yang harus kita lakukan? Lakukan serangan tembakan balik ke kapal perusak. Tapi Pak, peluru tembakan kita sudah sedikit lagi. Kalau begitu lakukan saja apa yang terbaik. Baik Pak. Setelah beberapa saat, Komodor Yosudarso pun menelpon ke Angkatan Darat untuk mengabarkan keadaan di laut. Halo, apa yang sedang terjadi di laut? Mungkin perjuangan kami sudah berakhir sampai di sini. Akan meledak karena serangan oleh kapal perusak. Tolong beritahukan pesan saya kepada anggota-anggota perjuangan. Sebarkan semangat pertempuran. Tapi kami akan tetap mengirim pasukan ke sana Pak. Tidak usah. Jika kalian di sini, kita sama saja dengan membunuh diri sendiri. Baiklah Pak, kalau begitu. Saat perundingan, Baiklah, saat saya ingin pihak Belanda dan Indonesia berdamai. Tidak bisa. Kami tidak mau. Ya, Belanda harus mengembalikan Irian Barat kepada kami. Baiklah, kalau begitu kita akan membuat perjanjiannya itu. 1. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui Badan PBB, yakni UNITA. 2. Pemberian hak bagi rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat tentang kependudukan Irian Barat. Apa kalian setuju? Ya, kami setuju. akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah persetujuan antara Indonesia dan Belanda yang disebut Persetujuan New York. Baiklah, antara pihak Indonesia dan Belanda, kalian telah menyetujui si perjanjian New York tersebut. 1. Belanda harus sudah menyerahkan Irian Barat kepada UNTA selambat-lambatnya 1 Oktober 1962. Bendera Belanda diganti dengan bendera PBB. 2. Pasukan yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat dan di bawah kekuasaan UNTA. 3. Angkatan perang Belanda berangsur-angsur ditarik dan dikembalikan ke negeri Belanda. 4. Bendera Indonesia mulai berkibar di Irian Barat di samping bendera PBB sejak tanggal 31 Desember 1962. 5. Pemerintah RI akan menerima pemerintahan Irian Barat dari UNTA selamat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. Ya, kami setuju. Kami juga. Setelah perundingan di New York, datanglah pemerintah yang untuk tebak-menembak antara kedua pihak. Dengan demikian, Operasi Jaya Wijaya batal dilancarkan. Serang! Apa? Belanda menyerang kita. Belanda menyerang kita. Terjadilah peperangan antara Indonesia dan Belanda yang dimenangkan oleh Indonesia. Baiklah, seperti janji kami yang akan menyerahkan Irian Barat kepada UNTA. Baiklah, ya baiklah. Merdeka, merdeka. Pada tanggal 1 Mei 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Penyerahan itu dengan syarat pemerintah Indonesia mengadakan pungutan terdapat rakyat. Kami akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan syarat pemerintah Indonesia mengadakan pengutan pendapat rakyat.